Hamdan syukran lillah, hamdan mubarakan fih, salatan wa salaman ala rasulillah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Alhamdulillah, kembali kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam rangka meneruskan dars atau pelajaran bahasa Arab yang insya Allah di pagi hari ini kita akan masuk di Asma'ul Isyarah lil Qarib. Ya. Ini masuk bab berapa ya? Masih 13. Oh, masih 13, panjang juga ya. Panjang Kayaknya bab terpanjang ini. Tapi kita masih tetap belajar tentang jamak ya di sini. Karena jamak itu sebenarnya untuk bahasa Arab berkaitan dengan jamak itu kita harus hafal bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuknya ya. Jamak itu banyak sekali bentuknya. Jamak itu banyak sekali bentuknya. Kalau kita hafal bentuk-bentuknya, insya Allah kita akan mudah menentukan paham. Oh, ini ternyata jamak, gitu ya. Ternyata jamak. Oke, baik. Saya coba buka dulu dari. Saya nggak tahu bapak-bapak di sana sama nggak ya? Halaman 78. 78. Kamu pakai PMS biar sama gitu ya. Bedanya ya? Kadang beda cetakan. Beda cetakan. Nah, di sini sama aja. Bawa bukunya Mas Rian? Ada ya? Oke. Sama-sama. Oke. Jamak ya. Di sini ada kalimat talib. Ini talib. Ya. Ini talibah. Talibatun, ya. Berarti kalau talib ini apa? Oke, talib itu laki-laki, talibah perempuan. Ini kalau bahasa Indonesia talib apa sih? Siswa, pelajar. Siswa, pelajar. Sebenarnya ini dari kata-kata tolaba. Tolaba itu artinya apa? Mencari ilmu. Mencari ilmu. Ya, gampangnya inilah ya, pelajar gitu kan ya. Cuman ini laki-laki karena tidak ada tak marbutoh, ini tak marbutoh. Dan ini perempuan karena ada tak marbutohnya. Nah, kalau tolib, dari tolib itu hanya satu orang, kan begitu, ya kan? Tolib, tolibah itu hanya satu orang. Kita belajar jamaknya. Jamak di dalam bahasa Arab itu dihitung mulai angka 3. Itu jamak. Ya, kalau 2 masih tolibun, tolibani. Itu 2. Kemudian kalau tolibah, tolibatani. Ya, itu 2. Tapi kalau jamak seperti yang ada di buku itu menjadi apa? Ya. Tulabun. Untuk yang laki-laki jadinya tulabun. Ya. Ini muzakkar. Muzakkar itu laki-laki. Nah, kalau yang perempuan jadinya apa? Tolibatun. Beda jauh ya. Cuman lebih mudah karena setiap yang kata belakangnya itu ada tok marbutohnya seperti ini, nggak berubah bentuknya. Dia hanya nambahin alif aja. Jadi menjadi to
sorry. Tolibatun. Dari tolibatun jadi tolibat. Tolibat. Gitu aja. Ya. Contoh. Ada yang bisa kasih saya satu contoh aja. Satu contoh kata-kata dalam bahasa Arab yang ada ininya. Tok marbutohnya. Yang dia mu'annas. Mu'annas itu berarti perempuan. Satu contoh aja. Saya akan berikan gambarannya bagaimana jamaknya. Tobibatun, dokter perempuan ya. Oke. Lagi kita catat dulu. Tobibatun. Ini kan dokter perempuan. Jamaknya apa kira-kira? Jamaknya adalah sama kayak ini. Tobi, kalimat yang lain. Madrasatun. Satu sekolah. Madrasatun. Jamaknya. Sorry. Jamaknya apa? Jamaknya apa? Nggak tahu Ustaz. Nggak tahu lah, ini kan lihat tobibatun. Tobibatun sama aja. Madrasatun. Iya. Itu jamaknya. Madrasatun. Ini jamaknya. Ya, khusus yang tak marbutoh atau mu'annats. Yang ada tak marbutohnya itu mu'annats namanya. Kalau yang nggak ada muzakkar. Ya. Lebih mudah memang jamaknya yang ini. Yang sering banyak perubahan adalah yang pasti yang ada perubahan yang ini. Ya, yang tidak ada tok marbutohnya. Yang muzakkar. Muzakkar itu berarti laki-laki. Ya, oke. Sekarang al-kalimah jadidah. Al-kalimah jadidah itu adalah kosakata baru. Nah, kalau kita lihat di kota itu kan ada 2 kosakata, ya. Ada 2 kosakata. Kosakata yang pertama adalah zauj. Zauj ini mu'annas atau muzakkar? Muzakkar. Betul. Muzakkar. Kalau mu'annasnya apa? Zaujah. Jadi lawannya dari zauj itu zaujah. Ada yang tahu artinya zauj? Suami istri. Suami. Zauj itu adalah suami. Zaujah itu adalah istri. Ya. Oke. Kita pelajari jamaknya. Zaujun. Saya hapus dulu. Oke. Kembali lagi. Zaujun. Apa jamaknya apa Bapak? Azwaj. Suami. Nah, ini jamak ini. Azwajun. Itu zaujun ya. Kalau zaujat
Zaujatun. Apa jamaknya tadi? Zaujatun. Betul. Zaujatun. Jadi kalau bapak-bapak punya istri 4, nah itu ngomongnya zaujat. Apa bis? Sekali terlalu. Sini bapak. Kalian terlalu bis. Ya. Zaujat. Zaujatun. Iya. Kalau satu dia hanya zaujat. Zaujatun. Hanya satu istri. Kalau 2 berarti zaujatan. Kalau 3 salasu zaujatun. Ya, karena tidak mungkin salasu azwaj itu tidak mungkin. Tidak mungkin 3 suami, kan nggak bisa. Ya kan? Ya nggak. 3 istri oke. 3 suami nggak mungkin kan? Nah, maka yang dipakai pasti ini. Zaujat, ya, oke. Kemudian yang berikutnya ada al-mar'ah. Al-mar'ah, apa sih al-mar'ah? Ada yang tahu? Perempuan. Ya, al-mar'ah. Al-mar'ah itu sama dengan Nisa. Surah An-Nisa. Ya kan? Artinya perempuan. Mar'ah itu sama dengan Nisa, ya. Nah, mar'ah ini tunggal sendiri. Oh. Marah tuh Sendiri. Tapi jamaknya Nisa. berubah bentuk. Nah, Oh bukan. imro'atun. Yang ratus. Ya. Kan ada dalam Al-Quran al-mar'atus sholihah. Ya kan? Wanita yang soleh. Itu adalah harta yang berharga di dunia. Al-mar'atus sholihah. Ya. Itu satu. Bentuknya adalah satu. Mar'atun. Berbeda ya. Berbeda bentuk untuk yang ini. Bukan mar'atun. Ya, ini makanya saya bilang kalau jamak itu harus banyak referensi, banyak menghafal. Tapi secara umumnya seperti ini. Umumnya itu begini bentuknya. Tapi ada yang berubah bentuk dari mar'atun menjadi jamaknya adalah menjadi imro'atun. Berarti dia hitungan imro'ah itu adalah dari 3 ke atas. Imro'atun jamak. Imro'ah. Betul. Kalau anaknya perempuan semua. Imro'ah kan. Saya abul imro'ah. Ayahnya para wanita kan gitu ya. Abul banat. Oke, jamak. Baik, selanjutnya haula'i ikhwati wa ulaika asdiqai. Haula itu apa sih? Iya. Ikhwati. Kenapa kok ikhwati? Ya, jamak dari apa ikhwah itu? Akhi. Iya. Kalimat dari akhi. Ya. Haula ikhwati wa ulaika asdiqai. Ulaika. Haula sama ulaika sama enggak? Haula itu mereka ini ya. Iya. Kalau ulaika Mereka itu. itu ya. Wa ulaika asdiqai. Asdiqai itu apa sih? Teman. Ya. Asdiqai itu dari kata-kata Sadis. sodiq.
Sodiqun. Jamaknya Asdiqai. asdiqoun. Asdiqaun. Oh iya, asdiqaun. Ya, ini jamak. Kalau dia sendiri sodiq, sodiqi, sodiqi, sodiqun. Itu artinya teman. Sama dengan sohibun. Itu teman. Cuman jamaknya beda. Kalau sodiqun jamaknya asdiqo. Kalau sohibun jamaknya apa? Ashabun. Ashabul kahfi. Jadi sohib jamaknya ashab. Ada bentuk-bentuknya. Ya, ada kalimat-kalimat yang mirip memang. Gitu. Jadi kalau contohnya nih sodiq berarti asdiqo, harus cari kata-kata yang mirip yang kayak gini. Ada ke bawahnya seperti ini. Kasrohnya. Apa kira-kira? Sodiqun. Mudaris. Lah, enggak. Mudaris enggak sama. Lain, beda. Muhandisun. Enggak. Pokoknya ada Iya-nya juga. iya. Oh, iya. Ada iya. Pasti sama ininya. Nah, kalau sohibun contohnya itu misalkan Sogirun. enggak. Kalau sogirun kata kerja Pak ya. Kata sifat ya. Sifat. Beda lagi jamaknya. Ini kata benda. Kita cari kata benda yang sama dengan sohibun. Kalau sohibun itu tolibun. Beda lagi. Tulab. Tetap. Makanya Iya, harus buka kamus. harus buka kamus. Ya. Dan kita harus paham kira-kira dari kalimat apa. Kalau sohibun kan jelas. Sohibun ashab. Itu asal kalimatnya dari sini. Sama dengan ini sodiqun asdiqa. Itu ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya man ulaikar rijal. Ar-rijal. Bukan rojul. Rijal. Dari kalimat apa rijal itu? Rojulun. Laki-laki. Jamaknya rijalun. Ya. Rojulun sama rijlun sama enggak? Beda ya? Ya, rojulun itu apa? Sana pakai surat. Laki-laki ya? Iya. Rijlun apa? Enggak tahu. Enggak tahu? Kaki. Oh, bukan kodam, Pak. Hah? Kaki secara keseluruhan. Keseluruhan. Kaki. Rijlun. Tapi kalau rojulun laki-laki. Ya. Jadi kalimatnya adalah man ulaika. Siapakah mereka itu? Ar-rijal. At-tiwal. Apa tiwal itu? Tinggi. Ya, dari kalimat tawil. Jadi kata sifat pun kalau depannya jamak dia juga mengikuti. Ya, dia mengikuti. Contoh. Ini rijal. Tiwal itu kan dari kata-kata tawilun. Menjadi tiwalun. Cuman kalau orang Indonesia kadang dipelesetkan tewel gitu. Beda ntar besok aja ya. Ya, jamak. Oke, kalimat selanjutnya hum. Pertanyaan kan man ulaika. Siapakah mereka itu? Ar-rijal at-tiwal. Orang-orang yang tinggi itu siapa? Gitu terjemah bebasnya. Kalimat selanjutnya adalah
hum attiba'u min Amerika. Ya. Hum itu mereka kan? Attiba apa tiba itu? Dokter. Iya. Jadi jangan bingung ya. Udah bingung sebenarnya. Attiba ya. Attiba itu berasal dari kata-kata apa? Tabib. Ya. Tabibun. Jamaknya adalah Atiba. tibaun. Tiba. Ini jamak dari kalimat tabib, tiba. Ya. Tibaun. Pertanyaan selanjutnya, man ula'ikan nisa? Nisa itu wanita. Ya. Man ula'ikan nisa? Siapa tuh? Perempuan. Hunna. Nah, kalau laki-laki kan hum ya. Kalau perempuan hunna. Ummahatut thalibat. Ummahat itu apa sih? Dari kalimat apa? Ummi, umun. Oh, mahat. Ummahat. Ya. Jadi umun menjadi Mahat. ummahatun. Berubah jauh ya. Ya. Maka kebanyakan memang harus paham bentuk dan hafal. Umun menjadi ummahat, ibu-ibu, at-thalibat. Apa itu? Ibu-ibu Iya, pelajar. kira-kira mahasiswi atau kalau sudah ibu-ibu nggak mungkin Dosen. siswa kan? Iya Ya kan? Iya. Ibu-ibu thalibat. Pelajar. Umum pelajar. Ya. Oke. Kalimat selanjutnya. Aba'ut tullab indal mudir. Apa kira-kira? Aba'ut tullab. Kira-kira aba itu dari kalimat apa? Abi. Abi. Abun. Ambun. Abun. Jamaknya adalah abaun. Jamaknya adalah abaun. Dari kalimat abun. Ayah. Bapak, papa. Aba'ut tullab. Aba'ut tullab itu artinya apa? Ayahnya siapa itu? Pelajar. Ayahnya Mas. Ya, Iya, pelajar. ya. Ayahnya pelajar indal mudir. Apa artinya kira-kira? Bersama Kapsek. mudir. Mudir siapa? Pimpinan. Ya. Jadi kalau ibu-ibu itu tadi ditanya siapa itu? Itu ibu-ibunya mahasiswi. Gampangnya gitu, ibu-ibunya pelajar. Nah, kalau bapak-bapaknya sedang bersama mudir. Kepala sekolah. Ya. Tapi di sini tulab. Tulab itu berarti siswa laki-laki kan? Bapaknya siswa laki-laki. Kalau yang di atas kan ibunya siswa perempuan. Oh, beda ini. Beda. Keluarga. Ibu-ibunya. Ya, ummahat. Ya. Ini bapak-bapaknya siswa bersama pemimpin sekolah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Aula ikan nisa kholatuka ya Maryam. Apakah mereka perempuan-perempuan itu
Kan ulaika nisa ya. Apakah mereka perempuan-perempuan itu? Kholatuka ya Maryam, bibimu Maryam. Jadi di dalam bahasa Arab itu paman dan bibi itu dibagi menjadi dua. Ya. Ada namanya amun. Biasa kita kalau orang Indonesia, orang Arab sini ngomongnya ami saya, paman. Ya. Ada namanya ammah. Ammatun. Ini bibi saya. Ada yang namanya khal. Ada yang namanya khalatun. Nanti saya cek ya, saya lupa ingat. Ini kalau nggak salah dari saudara bapak, ini dari saudara ibu. Nanti saya pastikan ya, saya lupa ingat. Kalau nggak salah ini dari saudara bapak, ini dari saudara ibu, atau sebaliknya. Itu bedanya di struktur bahasa Arab. Ya, itu bedanya. Kalau menuju kalimat ini kan, Hei Maryam, apakah para ibu-ibu itu atau wanita itu bibimu? Kalimat bebasnya seperti itu. Ya. Ini tergantung ini dari ibu atau dari bapak, saudara ibu atau saudara bapak, dibedakan. Kalau kita kan sama semua. Paman. Ya kan? Paman, bibi. Dalam bahasa Indonesia sama. Ya kan? Kalau dalam bahasa Jawa ada perbedaan nggak? Saya nggak begitu paham. Cuman bule, pak lek gitu aja ya. Iya. Sama berarti kan? Adik bapak, adik ibu. Ya, adik bapak, adik ibu. Ya, itu. Nah, kan jawaban selanjutnya la huna ammati, enggak, bukan khol, bukan bibi dari saudara. Kita anggap aja dulu ya, kita asumsikan dulu ya, khol ini dari saudara bapak. Nanti saya pastikan, saya lupa ingat soalnya. Ami ini dari saudara ibu. Kami itu dari saudara bapak. Saudara bapak. Kami dari saudara bapak. Terbalik ya? Terbalik. Oke. Makanya saya lupa ingat tadi. Insyaallah Pak bagus. Ada. Iya. Oh iya. Ada apa? Jadi Ami Saudara. dari saudara bapak. Nah, kalau pertanyaannya kan, apakah itu bibi-bibimu dari pihak ibu? Oh bukan, itu bibi-bibi saya dari bapak. Masya Allah. Itu ya, itu ya, saya dipahamin ya. Oke. Haulai atiba'u wa ulaika muhandasun. Apa muhandas? Ya. Jadi yang ini haula atiba. Atiba apa tadi? Dokter. Mereka ini dan yang mereka itu insinyur. Oke. Selanjutnya adalah haula irrijal fuqara. Haula irrijal, mereka ini. Ar-rijal tadi apa Bapak-bapak? Laki-laki. Ya. Haula irrijal fuqara. Apa fuqara? Fakir. Ya. Jadi fuqaraun berasal dari kata-kata fakir. Ya, fakir apa Bapak-bapak? Fakir. Fakir apa?
Di Indonesia fakir juga saya sudah. Ya, sama. Paham ya? Ya. Nah, lawannya selanjutnya wa ulaika aghnia. Waduh. Dan mereka itu Orang kaya. dari kata-kata aghnia, ya benar. Aghnia. Onion. Nia. Sorry. Ghaniyun. Goni. Insya Allah semua kita ini orang-orang agnia ya, insya Allah. Amin. Iyalah kaya hati, ya kan, kaya ibadah. Kan tidak harus selalu harta. Ulaika tullab dhi'af. Dhi'af. Ulaika tullab dhi'afun. Ada yang tahu dhi'af? Mereka adalah para pelajar yang dhi'afun. Apa yang tahu dhi'af? Kita sering mendengar kata du'afa. Lemah. Iya. Ya, paham ya? Oke. Nek Jawa ini lemahnya kerana. Tanah. Lemah. Bukan doif ya. Doib. Iya. Single. Doif itu kalimat ininya, kalimat sifatnya. Sifat. Ya. Bener, Mas. Sampai benar. Doib. Iya. Dari dhaif. Tapi kita lebih sering mendengar kalau orang-orangnya disebut du'afa. Dari kalimat dhaif. Doib. Jamaknya menjadi dhi'af. Benar. Diam. Dan itu lemah ya. Doib. Man ulaikar rijal. Siapa tuh para laki-laki itu? Hum Uzaro. uzaro. Apa sih uzaro itu? Iya, betul. Uzaroon. Dari kalimat Wazir. wazir. Betul. Oke. Dari kalimat wazir. Jadinya wuzara. Baik. Selanjutnya nanti dikerjakan tamrinnya ya atau latihannya. Latihannya itu mengikuti contohnya aja. Dzalika rijal mudaris. Ulaika rijalur mudarrisun. Jadi kita menulisnya sesuai dengan bentuk jamak. Ya. Nanti minggu depan kita di pertemuan berikutnya kita akan kerjakan latihan ini. Tapi kalau bisa bapak-bapak sudah menulis dulu di rumah. Untuk kita sama-sama koreksi. Ada pertanyaan berkaitan dengan materi hari ini sebelum saya akhiri? Jadi kalau misalnya orangnya ini jamak, terus ini ada sifatnya juga harus jamak juga. Iya. Mengikuti. Biasanya begitu Pak dalam tata bahasa Arab. Ya. Dan kadang jamaknya beda-beda. Ya. Kayak dhaif jadi dhi'af. Ya kan? Kabir menjadi kubaro. Shagir menjadi sughara. Seperti itu. Iya. Lebih pada hafalan. Nah, ilmu untuk jamak tadi, jamak itu namanya ilmu shorof. Itu namanya ilmu shorof yang banyak hafalannya. Nah, kalau tata bahasanya namanya nahwu. Tata bahasa itu contohnya apa, Ustaz? Contoh, misalkan kalimat apa namanya? Zalika kitabun, Iya. tilka kurosatun. Nah, itu tata bahasa. Lebih ke kalimat berarti, Ustaz. Iya, lebih kalimat. Bukan Nah, kata. kalau ini jama, ini segala macam itu masuknya sorof. Saraf. Ilmu sorof. Ya, Soro. sorof. Ilmu hafalan. Gitu ternyata. Baik Bapak-bapak, mungkin itu yang bisa kita pelajari di hari ini walaupun mungkin sedikit. Yang penting sedikit ini dipahami dulu. Kita harus pelan-pelan kamu belajarnya. Sedikit-sedikit kita mampu memahami
dan sering membaca, termasuk juga di bacaan Al-Qur'an ya. Itu tata bahasanya paling bagus. Di Al-Qur'an paling bagus bahasanya. Kalau kita sudah terbiasa membaca, menemukan kalimat-kalimat seperti ini, kita paham strukturnya, oh maksudnya itu begini. Insya Allah paham. Itu mungkin dari saya. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan berikutnya. Kita sama-sama akhiri sesi kita pagi hari dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.